semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu intelijensi atau yang teman-teman sebut biasanya itu kecerdasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video ini ya. Oke teman-teman, sebenarnya apa itu intelijensi? Kita mulai dari pengertian intelijensi itu sendiri. Intelijensi atau intelligence atau disebut biasanya itu kecerdasan, artinya adalah pemahaman dan penyelesaian masalah secara cepat. Menurut Terman ada dua faktor nih teman-teman yang mempengaruhi intelijensi itu. Yang pertama itu adalah kemampuan umum atau general ability, dan yang kedua adalah kemampuan khusus atau special ability. Nah, kemudian ada pengertian menurut David Wechsler nih teman-teman. Intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Kalau secara umumnya, intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Nah, karena itulah intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan yang nyata, yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak nih teman-teman jenis-jenis kecerdasan. Macam-macamnya banyak. Ada yang pertama itu adalah kecerdasan verbal, ada numerikal, spasial, penalaran, kelancaran, kecepatan perseptual. Ada juga kecerdasan linguistik, musikal, logis, matematik, spasial, kinestetik, intrapersonal, dan interpersonal. Nanti untuk penjelasannya ada di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian faktor apa aja sih sebenarnya teman-teman yang mempengaruhi kecerdasan seseorang itu? Yang pertama itu ada faktor bawaan atau keturunan. Penelitian membuktikan bahwa korelasi nilai tes IQ dari satu keluarga sekitar 0,50 atau 50%. Sedangkan di antara dua anak kembar, korelasi nilai tes IQ-nya sangat tinggi, sekitar 0,90 atau 90%. Nah, kemudian ada anak yang diadopsi, itu IQ-nya berkorelasi 0,40 sampai 0,50 dengan ayah dan ibunya yang sebenarnya, dan hanya 0,10 sampai 0,20 dengan orang tua angkatnya. Kemudian ada lagi faktor lingkungan teman-teman yang mempengaruhi kecerdasan seseorang. Walaupun ciri-ciri yang dibawa pada dasarnya sudah dibawa sejak lahir, ternyata lingkungan sanggup menimbulkan perubahan-perubahan yang berarti. Sebenarnya intelijensi itu tentunya tidak bisa terlepas dari otak ya teman-teman ya. Perkembangan otak ini sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Selain gizi, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan sekitar juga memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kecerdasan seseorang. Oke, selanjutnya ini 7 faktor dasar kecerdasan seseorang nih teman-teman. Menurut teori Thurston, yang pertama itu ada verbal comprehension. Apa artinya teman-teman? Yaitu adalah kemampuan memahami kata-kata. Yang kedua adalah word fluency, atau kemampuan mengucapkan kata-kata. Yang ketiga adalah number, kemampuan memecahkan masalah dengan angka. Yang keempat ada space, yaitu kemampuan ruang. Kemudian ada memory. Memory adalah kemampuan mengingat ya teman-teman ya. Yang keenam ada perceptual atau kemampuan mengamati atau menafsirkan persamaan. Yang terakhir adalah reasoning atau kemampuan penalaran. Kemudian ada intelijensi dan IQ. IQ atau singkatan dari intelligence quotient, yaitu adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan. Nah, IQ sebenarnya hanya memberikan sedikit indikasi nih teman-teman mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak bisa menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Nah, menurut
Terman ini tingkat kecerdasan seseorang ini dibagi-bagi nih teman-teman. Yang pertama itu adalah 0 sampai 19 itu adalah idiot. Kemudian 20 sampai 49 adalah imbecile. Kemudian 50 sampai 69 itu moron. 70 sampai 79 inferior. 80 sampai 89 ya bodoh. 90 sampai 109 itu adalah normal. 110 sampai 119 pandai. 120 sampai 129 superior. 130 sampai 139 sangat superior. 140 100 sampai 179 adalah gift. Nah, yang terakhir adalah 180 sampai selanjutnya itu adalah genius. Kemudian ada intelijensi dan bakat. Nah, sebenarnya apa sih bakat ini, teman-teman? Bakat itu adalah kemampuan yang umum. Tetapi di dalam kemampuan umum itu terdapat kemampuan-kemampuan yang spesifik. Nah, kemampuan yang sangat spesifik inilah yang memberikan pada suatu individu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Nah, inilah yang disebut dengan bakat atau nama lainnya adalah aptitude. Oke, selanjutnya adalah intelijensi dan kreativitas. Sebenarnya ada nggak sih teman-teman hubungan antara intelijensi dan kreativitas? Sebenarnya kreativitas itu sendiri merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelijen. Karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses yang kognitif. Skor IQ yang rendah memang diikuti pula dengan tingkat kreativitas yang rendah pula. Namun semakin tinggi skor IQ, tidak selalu juga nih teman-teman diikuti dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Sampai pada skor IQ tertentu, masih terdapat korelasi yang cukup berarti. Nah, kreativitas itu sendiri menurut J.P. Guilford menjelaskan bahwa kreativitas adalah suatu proses berpikir yang bersifat divergent, yaitu kemampuan untuk memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan. Sebenarnya, tes intelijensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat convergent, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang didapat, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya ada multiple intelligency, terbagi 7, teman-teman. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, yang kedua adalah kecerdasan matematis logis, yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial, yang keempat ada kecerdasan ritmik musikal, yang kelima adalah kecerdasan kinestetik, yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Nanti kita akan bahas satu-satu ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa nih teman-teman, atau kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya atau pikirannya melalui bahasa verbal maupun yang non-verbal. Kemudian ada kecerdasan matematis logis. Ini adalah kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar nih. Yang ketiga ada kecerdasan spasial visual. Nah, ini merupakan kemampuan seseorang untuk memproses dan berpikir ke dalam bentuk visual nih teman-teman nih. Selanjutnya adalah kecerdasan ritmik musikal, yaitu kemampuan seseorang untuk menyimpan nada di dalam benaknya untuk mengingat irama dan secara emosional terpengaruh oleh musik tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang bagus seperti berlari, menari, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu suatu bentuk kemampuan di dalam diri individu untuk memahami serta membedakan suasana hati nih, motivasi,
perasaan orang lain di sekitarnya. Yang terakhir ada kecerdasan intrapersonal, yaitu adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, sebenarnya kesuksesan hidup ini tidak tergantung hanya pada IQ saja ya teman-teman ya. Tetapi kesuksesan hidup ini bisa juga tergantung dari 3 faktor, yaitu ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan juga kecerdasan spiritual teman-teman. Nanti kita akan bahas satu-satu apa itu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Nah, yang pertama kita akan bahas ini adalah kecerdasan emosional. Nah, menurut para ahli nih dari Shapiro tahun 1997, apa sih kecerdasan emosional itu? Yaitu kemampuan untuk membantu perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan informasi untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Lalu ada menurut Cooper tahun 2000, kemampuan atau merasakan, memahami, menerapkan kepekaan emosi sebagai energi, informasi, koreksi, dan pengaruh. Nah, sebenarnya kecerdasan emosi itu sendiri mempunyai ciri-ciri teman-teman. Itu yang pertama adalah bisa mengenali diri sendiri, kemudian mengelola emosi sendiri-sendiri. Yang ketiga bisa memotivasi diri sendiri, kemudian bisa mengenali emosi orang lain, dan bisa yang membina hubungan antara diri kita dan orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk mengukur emosi itu sendiri teman-teman? Ini ada menurut para ahli, menurut Davis tahun 2006. Yang pertama kita bisa mengenal emosi itu sendiri, memahami emosi itu sendiri, kemudian dapat mengatur emosi itu, dan dapat menggunakan emosi itu sendiri. Oke teman-teman, yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Yang pertama adalah spirit, itu adalah berarti keberanian, semangat, energi atau tekad. Spiritual adalah makna dan nilai atau hidup yang bermakna. Jika digabungkan ini teman-teman, kecerdasan spiritual adalah kemampuan memahami diri dan lingkungan sehingga dapat memaknai kehidupan, dan juga bisa dapat kita kaitkan dengan Sang Pencipta. Nah, gimana teman-teman? Setelah melihat video penjelasan tentang intelijensi tadi, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan teman-teman yang ingin keluar rumah harus menerapkan social distancing ya, dan jangan lupa menggunakan masker. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kesmas Tikim untuk Indonesia.